Halo, assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik, Kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Mungkin sebelum kita ke wawancara, boleh dulu kakak perkenalkan diri. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Anasari Siregar dari Fakultas Universitas Al-Wasliyah Medan. Oke, makasih kakak, Kak Desi ya, namanya Kak Desi. Baik. Eh, nah kita hari ini tuh mau menanyakan sedikit tentang media sosial saat ini ya. Oke, Kak. Mungkin boleh kakak cerita hari ini yang kakak lakukan setelah bangun tidur. Apa sih yang kakak buka gitu? Aplikasi apa yang kakak buka? Oke, tadi aplikasi yang pertama saya buka pas bangun tidur yaitu WA karena lihat informasi hari ini sekolah atau tidak gitu. WA sama Instagram. Mhm, baik. Kalau misalnya dari Instagram tersendiri, konten apa sih yang Kakak lihat? Tadi saya lihat karena waktu akhir-akhir ini kan yang viral itu tentang bencana banjir yang di Sumatera ya. Jadi langsung itu yang keluar. Cuma bentar aja karena kan mau sekolah juga, mau siap-siap juga. Iya, iya benar. Kan itu banyak ya medsos, ada TikTok, Mhm. ada IG, ada YouTube, ada Twitter, dan lain-lain. Nah, Ya, dari beberapa aplikasi itu, menurut Kakak, dari mana nih berita informasi tentang, ya. iya, yang bisa diambil kalau itu benar atau tidaknya gitu untuk kevalitannya? Oke, biasanya saya lihat Instagram karena saya banyak mengikuti yang kayak ustadz-ustadz yang langsung terjun ke bencana, jadi saya biasanya langsung lihat IG. Kira-kira nih dalam sehari, Kakak berapa lama sih scrolling IG itu? Mungkin 2 jaman Itu atau minimal atau maksimalnya? kayaknya minimal. Oh, minimal. Berarti paling lama itu berapa lama, Kak? Berapa ya, mungkin sampai 3 jam gitulah, 3 jaman ya. Oke, oke. Assalamualaikum, Kakak. Selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi juga. Insya Allah. Gimana kabarnya, Kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat insya Allah. Nah, sebelum kita mulai wawancaranya, boleh Kakak perkenalan dulu? Oke, nama saya Nazwa Laila Zulfa, asal dari Bogor. Untuk saat ini aktivitasnya sebagai pengajar di SD ITL Furqon, guru Quran. Jadi ini, kan Kakak nih tadi habis bangun pagi, mandi, dan lain-lain, sholat, dan lain-lain. Nah, pastinya Kakak buka HP dulu ya? Karena Betul. emang lumrahnya kita lihat sekarang itu orang pada buka HP dulu habis bangun tidur buka HP. Nah, selama kakak buka HP tadi pas bangun tidur, eh, aplikasi apa sih yang kakak lihat, medsos apa yang kakak buka? Sejauh ini kalau lihat HP itu jam, sebetulnya lihat jam. Terus kalau memang ada WA masuk yang penting mungkin langsung WA gitu. Cuman kalau untuk sosial media itu jarang sekali. Kalau untuk dibuka langsung jarang sekali. Jadi buka HP itu cuman buat lihat jam atau kalau memang ada yang penting untuk apa pesan masuk baru dibuka. Nah, selebihnya langsung kamar mandi gitu. Kalau memang tidak ada yang penting. Menurut kakak nih, untuk kakak andalkan informasi untuk mendapatkan informasi penting itu di aplikasi mana? Kalau untuk sekarang TikTok yang lebih mendominasi ya untuk yang saya lihat gitu daripada aplikasi-aplikasi lain seperti Instagram atau Facebook. Walaupun memang saya punya tapi jarang untuk dibuka. Yang lebih sering itu adalah TikTok. Jadi lebih nyamannya sama TikTok gitu. Jadi WA pun jarang kalau memang ada pesan masuk yang penting baru dibuka. Kira-kira nih, berapa lama kakak buka TikTok itu untuk scrolling mendapatkan informasi gitu? Nah, kalau untuk sekarang karena sedang libur ya, biasanya bisa sampai 1 jam gitu, untuk lebih lamanya 1 jam. Tapi lebih ininya sih, kalau untuk kesehariannya, ya paling beberapa menit aja gitu, 10 menit atau 15 menit. Setelah itu baru berkegiatan gitu. Nah, nih, apa sih harapan kakak buat media sosial ke depannya? Misalnya kayak, kan apalagi informasi yang diterima itu biar nggak langsung diterima bulat-bulat mentah-mentah gitu. Nah, apa sih harapan kakak buat orang-orang yang menggunakan media sosial? Iya, semoga untuk yang memakai media sosial gitu kan lebih bijak lagi gitu. Jangan sampai ada cyberbullying kan sekarang banyak banget ya cyberbullying gitu. Apa mereka yang komentar-komentar negatif dan lain-lain gitu. Boleh berkomentar tapi asal lebih bijak lagi gitu. Harus lebih menata apa kalimat-kalimatnya gitu. Jangan sampai menyinggung eh, hal-hal yang tidak mengenakan yang apa yang diterima oleh
hal tersebut gitu, atau siapapun itu. Nah, mungkin udah cukup sekian dari saya. Kembali lagi, terima kasih. Nah, selama 24 jam terakhir ini, media apa sih yang kakak akses untuk mendapatkan berita, informasi? Media WhatsApp sih, untuk mendapatkan informasi dari tempat kerja. Menurut kakak nih, apa sih media yang kakak andalkan untuk mendapatkan informasi itu? Menurut saya yang paling saya andalkan ya media WhatsApp. Karena media WhatsApp informasinya tuh lebih cepat gitu dari teman ke teman. Oke, terus berapa lama kakak melihat WhatsApp atau scrolling WA buat mendapatkan berita, atau kakak ada scrolling dari media lain selain WA? Kayaknya 1 sampai 2 jam adalah untuk melihat berita terkini. Selainnya ya saya sibuk dengan dunia saya, dunia kerja, dunia di rumah. Oke. Nah, kan sekarang banyak banget ya berita. Nah, dari menurut kakak nih, susah nggak sih membedakan berita yang benar atau salah itu? Agak sedikit sulit ya. Iya, agak sedikit sulit sih. Karena begitu banyak ya editan AI sekarang. Atau video-video potongan yang sengaja disambung-sambungkan yang tidak valid. Bahkan ada banyak juga berita-berita yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mampu memicu perhatian publik. Begitu. Menurut kakak nih, masih ada nggak sih media yang bisa dipercaya? Dan apa sih harapan kakak ke depannya untuk media? Kalau ditanya masih ada media yang masih dapat dipercaya ya masih, karena ya masih banyak media, masih banyak juga kan media yang menyebarkan berita-berita kejujuran, dan nggak semua media-media itu menyebarkan hoax juga. Tergantung kita dalam lihai dalam memilih berita tersebut. Ya harapan saya ke depannya agar lebih bijak lagi dalam mengelola setiap informasi yang terupdate, dan lebih hati-hati lagi dalam ketika nge-share sebuah informasi begitu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama pelajar berusia 17 tahun yang bernama Kak Abdan ya. Iya, benar. Di sini saya akan mewawancara mengenai media. Nih, untuk pertanyaan pertama nih Kak. Biasanya untuk media diet atau media konsumsi Kakak sehari-harinya itu biasanya dalam 24 jam terakhir, media apa aja sih yang biasanya Kakak akses untuk informasi? Media yang biasanya saya akses salah satunya adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Oke. Biasanya dari berita yang Kakak suka 24 jam itu, 24 jam terakhir ini biasanya media mana sih yang biasanya Kakak itu suka akses untuk berita? Biasanya saya lebih condong ke Instagram untuk mengakses berita-berita. Oke. Nah, kira-kira kan kakak nih pasti Gen Z yang suka scrolling media gitu kan, nonton berita, mencari hiburan di mana. Nah, biasanya ini kakak kalau scrolling itu biasanya untuk berita ini berapa jam dalam satu hari sih Kak? Dalam satu hari itu kisaran 1 sampai 2 jam lah untuk men-scroll berita-berita yang positif. Oke. Nah, kakaknya nih kan pasti Gen Z itu netizen yang paling banyak menguasai media sosial saat ini. Nah, apakah kakak ini aktif dalam memberi komentar terkait berita-berita di media sosial? Saya tidak aktif, saya kurang aktif, dan saya lebih ke cukup tahu aja, nyimak gitu aja. Ya, emang nyimak. Oke. Menurut kakaknya ini, apakah media saat ini itu masih bisa dipercaya? Media saat ini masih bisa dipercaya, tapi tergantung kitanya aja memilahnya bagaimana. Oke, saat ini saya sedang bersama salah satu pengajar dari pondok pesantren di daerah Bekasi. Nah, saya ingin menanyakan nih, gimana sih pola konsumsi media menurut perspektif guru atau pengajar? Nah, yang pertama, dalam 24 jam terakhir nih Kak, media apa aja sih yang biasanya itu kakaknya akses untuk informasi? Aku paling sering sih ngelihat berita tuh yang pertama dari Instagram ya, karena anak sosial media banget nih. Di situ aku juga sering lewat Twitter, habis itu lewat TikTok. Nah, kadang aku nggak terlalu, kalau aku mau nyari lebih lanjut
infonya lagi, biasanya aku lewat Google News dan lain-lain gitu sih sebenarnya. Menurut kakak ini gimana? Saat ini kan susah ya membedakan antara yang hoax sama yang benar-benar aktual dan terpercaya gitu. Nah, bagaimana sih caranya ini membedakan berita yang benar sama hoax gitu? Kalau cara membedakannya biasanya lihat akunnya dulu sih Kak. Nah, kalau akunnya dia terverifikasi dari sumbernya jelas itu biasanya lebih fakta ya. Tapi kalau misalkan dari akun bodong atau cuma dari akun pribadi dan lain sebagainya, atau dia tidak terverifikasi, itu biasanya harus kita telaah lagi lebih lanjut gitu. Kalau biasanya menemukan berita yang kurang yang meragukan gitu, gimana sih caranya biar kita ini nggak terperdaya gitu dengan itu kalau misalnya itu hoax? Yang pertama jangan langsung percaya, ya kan. Yang kedua harus kita gali lagi informasinya lebih lanjut gitu, karena kan kadang berita itu hanya berdasarkan dari opini orang yang menyampaikan berita gitu kan. Nah, jadi kayaknya harus kita telah dulu lebih lanjut dan jangan langsung gampang percaya. Dalam beberapa hari terakhir nih, biasanya ini kakaknya ini pernah nggak sih ngelihat salah satu iklan out of home atau billboard atau iklan di luar ruang gitu? Biasanya itu yang suka kakaknya lihat ini iklan apa yang suka ada di luar ruangan gitu? Biasanya kalau di billboard itu seringnya tuh ngelihat iklan produk biasanya. Biasanya produk apa tuh? Biasanya produk skincare pernah, kemudian produk kopi pernah, dan juga partai politik juga pernah. Iya, baliho-baliho pernah juga. Menurut kakaknya ini penyebab utama dari banjir itu sendiri tuh apa sih? Banjir Sumatera kemarin. Ya, Banjir Sumatera. Penyebabnya ya kemarin sih cuaca ekstrim ya. Karena curah hujan tuh kalau nggak salah yang aku baca tuh dari 1.800 sampai 300 kalau nggak salah, curah hujannya tinggi. Kemudian yang kedua tuh kemarin penebangan liar ya Kak. Penebangan liar tuh kemudian yaitu banyak penebangan liar yang tidak semestinya, yaitu ulah masyarakat sama ulah pemerintah paling banyak. Itu sih, karena ada penambangan hutan liar dan air itu tidak bisa menampung di dalam pohon itu. Jadi itu yang menyebabkan terjadi banjir. Dan apa harapan Anda terhadap media ke depan gitu? Harapan media ke depannya. Jadi biasanya para penulis, para jurnalis, para pembuat berita yang lain-lain tuh di luar sana gitu kan, jangan langsung emosi gitu ya untuk melihat satu berita. Jadi kita langsung mau buru-buru post dan lain sebagainya. Coba kita cari tahu dulu, coba kita analisa dulu, coba kita kritisi dulu, coba kita pahami dulu lebih lanjut ini benar atau enggak gitu. Kita cari-cari, kita riset dulu dan lain sebagainya, kita observasi. Kalau misalkan sekiranya kita baru dapat satu berita ternyata kita sudah menyebarkan ke publik atau kita sudah menyebarkan, itu kan otomatis berita yang salah. Tapi kecuali kalau sudah banyak info dan sumber yang memang mengutip berita tersebut, ya bolehlah kita sebarkan gitu. Untuk kedepannya sih seperti itu. Jadi berbijaklah kita semua dalam menerima berita dan bermedia sosial, teman-teman semuanya. Oke. Mungkin cukup ya teman-teman semuanya untuk wawancara kali ini. Terima kasih kakaknya atas waktu yang sudah diberikan di sore hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Nabila. Di sini saya akan melakukan sedikit wawancara kepada teman saya untuk keperluan ujian akhir semester yang berkaitan tentang kebiasaan konsumsi media dan kepercayaan terhadap beritanya. Bolehkah mungkin untuk memperkenalkan diri, asal, dan aktivitas akhir-akhir ini? Baik, perkenalkan nama saya Adele, saya dari Cibinong. Untuk aktivitas sehari-hari mungkin saya sebagai mahasiswa seperti kakaknya ini. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya sebentar. Nah, mungkin di sini langsung aja terkait media nih. Aku mau tanya nih Kak, dalam 24 jam terakhir media apa aja sih yang sering Anda akses untuk informasi ataupun berita? Biasanya saya sih menggunakan aplikasi X atau Instagram, biasanya lebih sering untuk mencari berita ya. Iya. Sebetulnya X sama tadi Instagram. Iya, betul. Nah, media mana sih Kak yang menurut Kakak tuh paling bisa diandalkan untuk berita penting dan mengapa? Menurut saya untuk mencari berita yang dapat diandalkan tuh mungkin aplikasi X ya, karena di sana lebih cepat beritanya dan juga banyak orang yang bertukar pikiran di sana, jadi mungkin lebih enak, lebih fresh untuk mencari berita di sana ya. Untuk dalam keseharian nih, kira-kira berapa lama sih Kak Kakak scrolling berita ataupun mungkin atau Kakak masih menonton TV?
Untuk TV saya sudah jarang nonton TV sih. Biasanya udah lewat HP aja untuk mencari berita. Untuk scrolling mungkin kurang lebih sejam aja sih. Sejam. Iya, dalam sehari. Bagus ya, sejam doang. Nah, kakak pernah nggak sih ngeliat billboard atau papan iklan besar yang sering simpang siur di jalanan? Iya, ya. Pernah. Iya, lihat. Biasanya kakak ngeliat iklan apa dan lokasinya di mana? Iklan rumah kosong. Rumah kosong. Iya, Jual rumah gitu iya, ya. jual rumah. Lokasinya Di mana tuh, lokasinya mungkin di sekitar rumah atau daerah Cibinong gitu ya. Oke. Nah, kalau kakak nih melihat video yang menurut kakak tuh tampak meyakinkan gitu. Menurut kakak tuh biasanya cenderung percaya dulu atau ragu di awal gitu. Karena takut kan sekarang udah merajalela ya AI sama deepfake. Nah, kan kadang ada tuh saking AI-nya tuh saking realnya. Nah, itu kan kakak kadang, kecenderungan kakak tuh langsung percaya atau ragu kalau itu tuh AI atau aslinya gitu. Aku pribadi sih lebih ke ragu ya. Kenapa tuh Kakak gitu? Ya karena ya kembali ke yang tadi kan terlalu banyak AI yang udah tersebar dan AI sekarang kan bagus-bagus dan mulus ya. Jadi agak susah membedakan yang mana yang asli yang mana bukan gitu. Terakhir, menurut kakak, apakah media saat ini bisa dipercaya atau tidak? Dan harapan kedepannya untuk media seperti apa? Sebenarnya untuk media sekarang sih agak sulit ya langsung percaya kayak itu, benar-benar harus kita cari lagi, harus kita pastikan benar-benar gitu ya. Aku harap sih kedepannya media bisa lebih lebih jujur dan lebih memilih soal berita-berita yang asli atau yang hoax, dan juga bisa lebih transparan gitu kepada kita semua buat ngasih beritanya. Oke, baik. Terima kasih ya Kak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Oke, mungkin sekian dulu untuk wawancara hari ini. Maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wawancara terhadap 6 narasumber, mayoritas responden mengandalkan media digital seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan X sebagai sumber utama informasi, dengan durasi konsumsi berita rata-rata 1-2 jam perharinya. Seluruh narasumber menilai bahwa membedakan berita benar dan hoaks saat ini tergolong sulit, terutama akibat maraknya konten manipulatif dan penggunaan AI ataupun deepfake. Oleh karena itu, mayoritas responden memilih untuk bersikap ragu dan melakukan verifikasi terlebih dahulu, baik dengan mengecek sumbernya, akun penyebarnya, maupun kolom komentar, sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi. Terkait tingkat kepercayaan, 5 dari 6 narasumber menilai bahwa media masih dapat dipercaya, meskipun dengan berbagai catatan. Para narasumber berharap agar kedepannya media dan jurnalis lebih jujur, teliti, transparan, serta bertanggung jawab, khususnya dalam penggunaan teknologi AI dalam pemberitaan.